Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Irfanisyam dari kelas PGSD 7D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Big Book dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas 4 SD nomor 212 Impres Bontokanang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Menurut Wina Sanjaya pada tahun 2010 mengatakan bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengembangkan kemampuan intelektual, akan tetapi mengembangkan setiap aspek, baik kemampuan kognitif, sikap, emosi, dan kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Konsep ini memandang manusia sebagai satu kesatuan, bukan bagian-bagian yang terpisah. Ketika perkembangan intelektual terjadi, maka aspek psikologis lainnya seharusnya juga turut berkembang. Yang kedua, menulis. Dalam menulis, siswa memiliki tugas untuk menyusun kata dan kalimat dengan tepat agar tulisannya dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Keberhasilan siswa dalam mengikuti setiap kegiatan belajar di sekolah banyak ditentukan kemampuannya dalam menulis. Oleh karena itu, pembelajaran menulis mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses pembelajaran bahasa. Menurut Syafi'i, pada tahun 2014 mengatakan bahwa keterampilan menulis harus dikuasai oleh anak sendiri mungkin dalam kehidupan di sekolah. Dalam menulis, siswa memiliki tugas untuk menyusun kata dan kalimat dengan tepat agar tulisannya dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Yang ketiga, karangan narasi. Pembelajaran menulis karangan narasi masih belum dimengerti oleh siswa yang disebabkan oleh pembelajaran yang terkesan membosankan dan guru tidak menggunakan media yang tepat, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menulis sebuah karangan yang baik dan beruntun. Siswa kelas awal memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa kelas selanjutan, di mana pembelajaran menulis di kelas awal memerlukan alat dan ataupun media yang dapat membantu siswa dalam mengoptimalkan keterampilan menulisnya. Media Big Book. Salah satu media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa adalah khususnya menulis adalah media Big Book, di mana penggunaan media Big Book diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dan sebagai pemecahan masalah bagi siswa ataupun guru yang kesulitan dalam meningkatkan keterampilan menulisnya. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh media Big Book dalam meningkatkan keterampilan siswa kelas 4 SD nomor 212 Impres Bontokanang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Big Book dalam meningkatkan keterampilan siswa kelas 4 SD nomor 212 Impres Bontokanang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Hakikat media pembelajaran. Pertama, pengertian media pembelajaran. Media adalah alat penyalur informasi belajar atau pesan, di mana pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Yang kedua, fungsi media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga dengan daya inlah yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar. Bagian C, Big Book sebagai media pembelajaran. Yang pertama, memberi pengalaman membaca. Yang kedua, memberikan siswa memahami sebuah buku. Yang ketiga, mengenalkan berbagai jenis bahan bacaan kepada siswa. Yang keempat, memberi peluang kepada guru untuk memberikan contoh bacaan yang baik. Yang kelima, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, menyediakan contoh teks yang baik untuk digunakan siswa. Yang ketujuh, menggali informasi. Yang kedua, menulis. Bagian A, hakikat menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide ataupun gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Bagian B, pembelajaran menulis siswa di SD. Pembelajaran menulis di SD dilaksanakan sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4, di mana kegiatan menulis tidak dapat terlepas dari kegiatan bahasa lainnya seperti kegiatan membaca, menyimak, ataupun berbicara. Bagian C, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, di mana keterampilan menulis yang cakap seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasannya untuk maksud dan sebuah tujuan. Bagian D, evaluasi pembelajaran menulis, di mana penilaian merupakan bagian yang terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Bagian 3, menulis karangan narasi.
Bagian A, pengertian karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan seseorang atau beberapa orang dengan beberapa kejadian ataupun peristiwa, di mana rangkaian kejadian atau peristiwa tersebut biasanya disusun berdasarkan urutan waktu secara kronologi. Bagian B, unsur-unsur karangan narasi. Unsur tersebut harus terlibat dalam sebuah karangan yang terbentuk agar pembaca untuk mampu mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagian C, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar. Pemilihan pembelajaran yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, di mana usia anak sekolah dasar pada umumnya mulai usia 6-12 tahun, di mana pada masa ini seluruh potensi dimiliki siswa perlu didorong agar dapat berkembang secara optimal. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Novita Wulandari pada tahun 2014, di mana peningkatan keterampilan. Judul dari penelitian dilakukan oleh Novita Wulandari yaitu peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa melalui Big Book dalam cerita fabel siswa kelas 3. Yang kedua, Remy Magumi pada tahun 2016 dengan judul pengaruh penggunaan media Big Book dalam meningkatkan keterampilan menulis kalimat sederhana siswa kelas 2, di mana dari hasil penelitian dilakukan oleh Novi Wulandari dan Remy Magumi memiliki perbedaan, di mana penelitian dilaksanakan mereka tidak sama, yakni pada materi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan pada penelitian yang lainnya. Ada yang membahas tentang menulis kalimat sederhana dan sedangkan ada yang membahas tentang menulis karangan narasi. Perbedaan lainnya adalah pada tingkatan kelasnya, di mana banyak di antara peneliti yang menggunakan media Big Book adalah tingkatan kelas rendah dan lebih fokus pada membaca menulis permulaan. Adapun hipotesis dalam penelitian itu berdasarkan kajian teori dengan masalah yang telah disampaikan tadi, maka hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan media Big Book dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 4 SD nomor 212 siswa Impres Bontokanan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pengaruh penggunaan media Big Book dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa dirujuk pada penulisan karangan narasi dengan menggunakan media Big Book. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan jenis pre-experimental design, di mana penelitian yang disusun desain belum merupakan eksperimen sesungguhnya karena masih dapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Yang kedua, lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN nomor 212 Impres Bontokanan, Jalan Borong Baru, Desa Kalukuan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Subjek penelitian yaitu murid kelas 4 SDN nomor 212 Impres Bontokanan yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 10 perempuan. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian adalah jenis one group pretest post-test desain, di mana pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui secara akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan ada dua, yaitu tes hasil belajar dan lembar observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga. Yang pertama, wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga tes. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan ada dua, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Itulah tadi hasil presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.